Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Werdatul Hasna dengan nomor induk mahasiswa 3022000165 dari kelas Komunikasi Penyiaran Islam E. Di sini saya akan memberikan kejelasan ulang tentang makalah dari rekan saya Sinta Kumala Putri dan sedikit kritikan serta himbauan untuk kedepannya dan beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan untuk beberapa materi yang belum saya pahami. Cultural Islamic Theory, imperialisme budaya kultural atau imperialisme teori pertama kali digagas oleh Herb Schiller di tahun 1973. Teori proses teori ini menjelaskan bahwa media massa negara barat itu berdominasi di seluruh dunia. Hal ini terjadi karena media barat mempunyai efek yang kuat dalam mempengaruhi media di negara berkembang. Media barat memiliki sumber daya dan teknologi maju yang memungkinkan sebuah konten media diproduksi dengan kualitas yang lebih baik. Herb Schiller dalam karyanya yang berjudul Komunikasi dan Budaya Dominasi mengusulkan penggunaan istilah imperialisme budaya untuk menggambarkan cara di mana perusahaan multinasional besar, termasuk negara-negara maju, mendominasi negara-negara berkembang. Menurut Suteno et al. 2010. Di samping itu, imperialisme budaya muncul pada dugaan dominasi sebuah global yang komoditas hiburan budayanya di Amerika, tetapi menjadi acuan untuk istilah tersebut. Dengan kata lain, imperialisme budaya dalam lingkup ini merupakan praktek untuk mempromosikan, membedakan, memisahkan, atau menyuntikkan budaya dari satu masyarakat ke dalam masyarakat yang lain. Ini seperti sebuah metafora kolonialisme yang menggunakan produk budaya dunia pertama untuk menyerang dan menaklukkan budaya lokal ke negara-negara ketiga. Hingga saat ini, imperialisme budaya telah menjadi paradigma dominan untuk mengkonsep tuliasiskan yang berlambatan dan prediksi dan menjelaskan pengaruh televisi internasional dari sebuah dekawaan dan pendekatan yang diambil dalam hidup dan tentunya bermanfaat. Beberapa tahun kemudian berubah setelah mendapat pembenaran dari beberapa ahli sehingga berubah menjadi media imperialisme struktural, imperialisme kultural, dependently and Keynesian organization, electronic colonialism, ideological imperialism, dan communication imperialism. Hegemoni budaya hadir dari proses imperialisme budaya yang terjadi karena adanya globalisasi. Hal ini menunjang terjadinya penjajahan dalam segala aspek kehidupan. Kita dapat merasakan dominasi budaya barat dalam merepresentasikan kekuatan mereka dan menyatakan bahwa budaya mereka adalah budaya di luhur dunia. Masyarakat di negara-negara berkembang dipaksa untuk menjadi sebuah bagian dari sebuah budaya yang dominan tersebut. Kita dapat melihat hal ini dari beberapa banyaknya tayangan asing yang mendominasi stasiun televisi, yang biasanya masyarakat dunia ketiga tidak menyadari bahwa proses imperialisme budaya yang terjadi itu adalah masuk dalam kategori tersebut. Media dan imperialisme budaya. Media massa merupakan suatu hal yang sudah sangat dikenal sebagai jalur kehidupan sosial yang mampu melewati batas-batas negara. Tidak dapat dipungkiri bahwa sebuah media massa berperan penting dalam tercapainya arus informasi yang dimana merupakan salah satu kepentingan dunia barat dalam mendominasi dunia dari bentuk realitas yang terjadi pada isi media. Isi media massa yang memungkinkan untuk atas respon dan sikap yang seharusnya terdapat sebuah objek sosial. Hal itu membuat masyarakat mempercayai segala hal yang ada di dalam media massa. Karena adanya sebuah anggapan bahwa media massa berisikan hal-hal realita yang sehingga informasi yang salah akan berakibat kemunculan gambaran yang salah juga. Terdapat sebuah objek sosial dalam hal tersebut.
Melihat hal ini, maka tentunya media massa harus menyampaikan informasi secara akurat dan berkualitas. Adapun kontribusi teori komunikasi dalam imperialisme budaya, sebagai contoh nyata lainnya adalah sebuah keberhasilan mempublikasikan media di Jepang yang mempengaruhi positif terhadap sebuah promosi pariwisata dan memperaksinkan pengalihan kembali budaya tradisional Jepang. Sedangkan di Korea, industri media telah ditunjuk sebagai industri strategis dalam rangka menghidupkan kembali sektor ekonomi lainnya yang termasuk sebuah ekonomi pariwisata. Oleh karena itu, negara media dan industri pariwisata telah menjadi pamangku kepentingan utama dalam pembangunan bangsa di kedua negara tersebut. Kedua negara yang dimaksud diperkaya dan diperluas spektrumnya, maka hasil penelitian tersebut belum menyentuh inti dari permasalahannya. Sebagai sebuah contoh, penelitian mengenai pengaruh media massa tidak bisa hanya mengandalkan aspek politik, namun harus diintegrasikan dengan studi terkait lainnya seperti teori-teori komunikasi atau fenomena lain yang dapat digunakan. Sebagai contoh adalah adanya data yang empiris yang secara jelas menunjukkan bahwa media barat yang diekspor ke negara-negara berkembang itu dapat menyebabkan konflik pribadi dan gangguan sosial. Paparan media asing yang terjadi secara terus-menerus itu dapat dengan secara perlahan merubah sebuah budaya di masyarakat tersebut. Fenomena ini hanya dijelaskan secara komprehensif dengan menggunakan dan didukung oleh studi-studi yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu sebuah analisis, studi aliran berita atau news flow study, studi percobaan, studi lapangan, analisis kritis, dan studi efek sebuah media. Tanpa adanya integrasi dalam pemahaman mengenai bidang-bidang ilmu yang terkait ini, akan sulit untuk didapatkan sebuah pemahaman yang lengkap mengenai media massa. Kritikan saya dari makalah yang telah saya baca, menurut saya makalahnya sudah cukup bagus, sudah cukup bisa diperjelas, namun kekurangannya adalah kurang adanya keterjelasan dalam pembahasan yang ada dalam makalah tersebut. Dan bahasa yang ada di dalam makalah tersebut terlalu banyak, memaparkan sebuah bukan hanya kejelasan, tapi dalam istilah lain itu bertele-tele, menyampaikannya tidak secara to the point, bahkan banyak kata yang diulang dan tentunya banyak kebingungan untuk memahami apa isi makalah tersebut gitu. Dan mungkin cukup baik untuk makalahnya diperjelas dan disinkronkan oleh materi. Terima kasih untuk rekan saya Sinta Kumala Putri, dan ada beberapa ajuan pertanyaan yang saya akan tanyakan. Pertanyaan pertama, bagaimana cara kita sebagai mahasiswa mengimperialisme budaya? Dan untuk pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dari hegemoni budaya tersebut? Dan pertanyaan terakhir, bagaimanakah contoh kontribusi teori komunikasi dalam imperialisme budaya di Indonesia? Terima kasih rekan saya Sinta Kumala Putri. Saya harap rekan Sinta bisa menjawab pertanyaan saya agar saya bisa mengetahui apa yang sebenarnya maksud dari pertanyaan-pertanyaan saya tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.